Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kembali pada malam hari ini kita berkumpul bersama untuk kembali mengikuti pengajaran yang pada malam hari ini menuntaskan pelajaran yang ketujuh dari The Influence of the Jewish Heritage for the Christianity. Itu saya langsung saja serahkan kepada Bapak Pendeta Agung Wibisana. Ya, sebelum kita mulai, kita akan masuk dalam doa ya. Kita bersama-sama masuk dalam doa. Kami bersyukur pada penghujung akhir, walaupun ini bukan yang terakhir kali, tetapi terus kami ingin belajar tentang firman-Mu. Tuhan, sertai kami dengan pertolongan-Mu sehingga kami benar-benar mengerti betul bahwa nama Kristuslah Sang Mesias yang sejati, yang kami rindukan, yang kami terus pelajari, yang memberikan kami satu jaminan kehidupan dan keselamatan kekal. Dan di dalam nama Dia saja, di dalam nama Kristus Yesus sajalah, tidak ada Mesias yang lain yang bisa membuka pintu kerajaan surga. Dan hari ini Tuhan, bawalah hati kami, setelah kami mendengarkan 6 seri yang ada, 6 kali pertemuan ini, maka kami berharap biarlah pada pertemuan yang terakhir ke-7 kali ini, Engkau sendirilah yang akan memaparkan segala seluk-beluk yang ada, dan khususnya kemuliaan anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Dan biarlah Roh Tuhan, Roh Kudus membantu kami untuk membawa seluruh pengertian, kebenaran, dan bahkan kelemahan kami dalam dosa-dosa kami, sehingga kami sulit kadang-kadang mengerti seluruh daripada ajaran yang ada. Dan Tuhan tolong dalam proses, di dalam pengudusan, di dalam hidup yang sungguh-sungguh seiring dengan kehendak-Mu, kami serahkan hati kami dan Kau bentuklah kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Kita akan melihat tayangan dulu ya. Share. Nah, kita lihat yang pertama. Judulnya adalah Kristus Yesus Pusat Seluruh Kitab Suci. Jadi Kitab Suci itu artinya dari Kitab Perjanjian Lama dan bahkan sampai Kitab Perjanjian Baru. Dan kesimpulan terakhirnya adalah kepenuhan kesempurnaan atau kepenuhan sempurna kemuliaan Allah itu hanya bisa dilihat dan didapat, dimiliki, serta betul-betul menghidupi kita itu hanya di dalam satu nama dan tidak ada nama yang lain, yaitu Kristus Yesus sebagai pusat pemberitaan daripada para nabi dan seluruh tulisan nubuatan dan juga kerinduan daripada para penulis Alkitab serta penduduk dan rakyat serta warga kerajaan Allah, dan khususnya pada saat itu adalah orang-orang Yahudi dan pada saat sekarang adalah semua gereja Tuhan akan merindukan hal ini. Dan kita akan melihat apakah ini bisa menjadi sesuatu yang lancar atau ada sesuatu yang masih akan mengganjal. Nah, kita akan melihat dari kalimat ini di dalam 2 Korintus 3 ayat 14. Jadi Kristus yang akan menyingkapkan selubung rahasia kebenaran seluruh kitab perjanjian lama. Jadi kalau kita membaca kitab perjanjian lama tanpa kita mengerti Kristus, maka semua itu menjadi satu pelajaran yang hanya menunjukkan kebaikan-kebaikan, contoh-contoh yang bersifat hanya mengajarkan kita moral dan bagaimana kita hidup, tetapi kita tidak mendapatkan pemenuhannya, penggenapannya di dalam Kristus. Maka kita kehilangan mujizatnya, kehilangan akan kekuatannya, kuasanya, bahwa di dalam Kristuslah jaminan itu bukan hanya diberikan kepada bangsa Israel, tetapi juga segala bangsa, dan melalui Dia semua itu akan disingkapkan. Dan melalui Dia itu kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal atau keselamatan itu akan diberikan kepada setiap orang yang melihat Kristus dan kemudian mengerti perjanjian lama sesuai dengan apa yang dijalani oleh Dia. Nah, ini ada satu masalah yang besar yang terjadi di jemaat Korintus, di Galatia, dan beberapa jemaat yang lain. Saya akan bacakan. Kita akan melihat dengan hati-hati. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung yang menutupi itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus yang dapat menyingkapkannya. Perhatikan ayat 15.
Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, jadi mereka baca kitab Musa, selubung tutup. Baca kitab Musa, selubung tutup. Ada selubung yang menutupi bukan hanya mata, tetapi hati mereka. Ya, ayat 16, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Kenapa? Karena 17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi roh Tuhanlah yang menolong kita untuk membawa kita untuk melihat Kristus sebagai seluruh kebenaran yang ditunjuk oleh perjanjian lama, yang diarahkan semuanya, yang disaksikan dan berpusat kepada karya Kristus. Ini yang pertama. Jadi kita jelas bahwa apa yang dibawakan oleh semua isi kitab suci, baik oleh dari awal kejadian kitab Kejadian sampai kepada Maleakhi yang terakhir, semua mengacu dan menyaksikan tentang Kristus, pusat daripada pemberitaannya. Kenapa seperti itu? Karena di dalam Matius pasal 1, bagaimanakah Yesus datang, dijelaskan bahwa dia adalah anak Allah Maha Tinggi, dia adalah Mesias, juru selamat manusia, dan itu diberitakan dalam Injil Lukas juga sama, dan juga kitab Yohanes, khususnya Yohanes pasal 1 ayat 32 sampai 35. Dan yang terakhir, tujuan daripada seluruh kitab Injil itu dituliskan untuk apa? Nah, kita melihat Yohanes pasal 20 ayat yang ke 30 dan 31. Maksudnya Injil ini dicatat, judulnya itu ya. Yohanes pasal 20 ayat 30 dan 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini, jadi tidak semua bisa dicantumkan, tetapi yang tercantum dalam kitab ini, khususnya Injil, dan termasuk di situ mewakili semua kitab yang mengarah pada Injil, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, khususnya Injil Yohanes ini, supaya kamu percaya. Jadi tujuannya apa Injil itu? Supaya kita dengan pengetahuan tentang Kristus, bagaimanakah dia hidupnya, lahirnya, dan bagaimana dia melayani, bagaimana dia disalibkan, mati, dan menderita, menanggung dosa kita, bangkit, dan kemudian naik ke surga, dan akan datang kembali. Semua dituliskan supaya kita percaya, supaya kamu percaya. Apa yang kita percaya? Bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu yang mengerti tentang Yesus Mesias, anak Allah, oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi ini zoe, hidup kekal, bukan hidup biologi, bios itu bukan. Tapi ini adalah hidup yang kekal. Nah, ini yang pertama. Jadi seluruh kitab suci, Injil dan semua kitab-kitab yang ada, baik perjanjian lama, perjanjian baru, itu jelas mengarah supaya orang mengenal Kristus, supaya orang mengerti siapakah dia sebagai Mesias, anak yang hidup, dan semua janji-janji Tuhan itu digenapi dan disalurkan hanya melalui Kristus. Baru setelah kita tahu ini, semua itu tercelikkan, semua terbuka. Jadi hatinya yang menutupi selubung itu dibuka, dan seluruh mata pengertian kita dan seluruh daripada apa yang kita lihat semua itu jelas akhirnya. Dan yang kita baca dalam kitab perjanjian lama, semua waktu kita baca, oh ini tahu jelas semuanya ke sini arahnya. Dan itu dijelaskan pada hari ke-5 tentang Taurat bagaimana digenapi. Nah, ada satu hal lagi yang kita akan baca. Apa dasar daripada pemberitaan gereja dan pemberitaan kesaksian Injil, kesaksian daripada orang-orang percaya, dan mengapa orang-orang pergi ke seluruh dunia, dan apa yang mereka bangun sebanyak. Dan mereka harus mendasarinya dengan apa? Jika ini bukan dasarnya dan bukan dasar yang sesungguhnya, kita mendirikan pelayanan, kita mendirikan hidup kita mendirikan apapun, dan termasuk khususnya adalah gereja Tuhan. Jika dasar ini tidak diletakkan dan terus dipelihara menjadi batu penjuru yang kuat, maka kita akan mengalami kehancuran yang total sekali. Nah, ini pasal 3, 1 Korintus pasal 3 ayat ke-12, 11 dan 12. Demikian. Perhatikan baik-baik, 1 Korintus pasal 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain. Jadi tidak ada dasar lain. Jadi tidak ada awalnya yang bisa memulai semua. Semua harus ada dasarnya, ada kekuatan awalnya yang meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan. Apa dasar itu? Yaitu Yesus Kristus. Nah, kita mengingat di sini bahwa pasal
Nanti pasal 6, pasal 3, dan beberapa pasal itu membahas tentang bait Allah. Jadi di sini kita melihat bahwa bait Allah itu dasarnya dari awalnya dibangun adalah Kristus yang merupakan dasarnya. Gereja juga Kristus, keluarga kita juga Kristus. Dan bahkan pekerjaan kita pun, bisnis kita itu harus Kristus yang menjadi dasar hidup kita. Jadi bukan hanya pelayanan di dalam gereja, tetapi seluruh hidup kita dasarnya adalah karena kita hidup baru dan mati, manusia lama kita mati, maka manusia baru kita dasarnya adalah Kristus. Ya. Dan 12, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput, kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing diuji oleh api itu. Dan ini istilah daripada baptisan api sebenarnya. Jadi kita bukan hanya dibaptis dengan Roh Kudus, tapi kita juga diuji pada akhir zaman, semua akan diuji oleh Tuhan. Dasar kita benar enggak? Kapankah ini kita tahu? Nanti pada akhir zaman, itu akan dibakar semua, akan diuji. Nah, kita juga melihat bahwa pengujian-pengujian ini akan terjadi dan sambil berjalan diproses oleh Tuhan. Dan nanti kita akan tahu bahwa jika kita meletakkan dasar bukan Kristus, maka semua bangunan yang di atas kita bangun, sebaik apapun itu rontok semua. Seperti bait Allah yang dirontokkan Tuhan pada tahun 70 Masehi. Jadi yang dibangun semua itu rontok semua. Jadi bait Allah yang sejati itu hanya dasarnya, batu penjurunya adalah Kristus. Tidak ada yang lain. Nah, karena batu penjuru ini ditolak oleh bangsa Israel, maka batu penjuru ini menjadi milik orang-orang yang bukan Israel, yang nanti bangsa Israel akan diberikan kesempatan pada akhir zaman, mereka dibuka kembali, disamakan dengan bangsa-bangsa lain yang percaya melalui firman Tuhan perjanjian lama juga, mereka akan datang kepada Tuhan. Dan ini masa-masa yang akhir zaman ini, dan kita berdoa untuk mereka. Jadi kita harus ingat bahwa dasar yang harus diberitakan dan semua mendasarinya adalah semua gerakan apapun dimulai dari Kristus. Jadi tanpa Kristus kita nggak bisa bangun apa-apa. Dan jelas sekali. Dan bahkan dalam Efesus pasal 4 kita lihat. Dan ini lebih unik lagi. Kalau kita mau membangun apapun, khususnya di dalam pelayanan kita, dalam gereja kita harus tahu kita membangun apa. Nah, kita lihat pada Efesus pasal 4 ayat 13. Perhatikan baik-baik. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ini kekuatan dasarnya. Jadi anak-anak kita, terus kemudian anak sekolah minggu, dan semua yang ada, baik yang ada di gereja, di rumah, semua yang ada dalam lingkungan kita yang di dalam Kristus itu, kita harus dikatakan di sini mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Perhatikan, anak Allah, Sang Mesias. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dijelaskan sini, kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada segala kebenaran, pada kebenaran di dalam kasih. Kita bertumbuh, perhatikan ini ya, kita bertumbuh di dalam segala hal. Bertumbuh, kemana ini bertumbuh? Dikatakan di sini, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Siapa itu Dia? Abraham, Musa, Elia, Yeremia, Yesaya, atau nabi-nabi? Atau malaikat-malaikat? Atau yang lain? Jelas di sini bukan. Ke arah Dia, dan itu juga mewakili semua pengajaran di dalam perjanjian lama, kitab-kitab perjanjian lama, semua mengarah pada Dia. Mazmur Daud mengarah pada Dia. Pengkhotbah mengarah pada Dia. Amsal mengarah pada Dia. Dan semua mengarah pada Dia. Dikatakan ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi tadi kita melihat 1 Korintus pasal 3 ayat 11, dasarnya dan sekarang adalah ujung akhirnya, kepalanya yang kita tuju. Dikatakan di sini yang adalah kepala. Ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh orang percaya, seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Jadi kita menuju pada kepala, dasarnya adalah Kristus, dan semua diikat dengan kasih Kristus yang luar biasa itu, dengan hukum Kristus yang luar biasa, dan disatukan dengan darah dagingnya, itu terikat dalam kesatuan iman,
dan pengajaran teguh dan menuju kepada Kristus, pada keserupaan, kemuliaan, kepenuhan Kristus. Saya ulangi 16, dan daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Dan ini yang menyatukan mereka. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama, dan bisa dilakukan hanya di dalam kasih Kristus, en Christos. Kitab Efesus jelas sekali, berpuluh-puluh kali mengatakan di dalam Kristus, di luar Kristus kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, kita lihat. Nah, sekarang kita lihat pada Roma pasal yang ke-8. Kita lihat Roma pasal ke-8. Ini hal yang serius sekali. Demikian, perhatikan baik-baik. Tadi ada selubung itu dibuka, dibuka oleh Tuhan dengan kuasanya, dan kemudian pada Roma pasal 8 kita masih memiliki satu yang harus dilepaskan, dimerdekakan. Ya, perhatikan baik-baik. Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada hukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa dan hukum maut. Ayat yang ketiga. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri, perhatikan baik-baik, dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi, harus ada manusia yang secara daging yang menerima hukuman. Dan orang yang bisa menerima hukuman, yang bisa juga menolong adalah hanya Yesus Kristus. Kenapa? 4. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi hidup menurut roh. Di sini ada dua macam. Jadi kalau kita hidup di dalam daging, kita tidak bisa hidup di dalam roh. Dan kita sudah hidup dalam roh, maka kita akan meninggalkan daging. Jadi selubung yang pertama adalah sudah dibuka oleh Kristus, dan kita sudah dicelikkan. Dan kemudian kita ada kesulitan yang kedua adalah karena daging kita ada hukum yang mematikan, ada dosa yang mematikan. Dan ini harus digantikan dengan hidup yang baru, dengan hukum yang baru, dengan hukum Kristus. Dan Kristus harus tinggal dalam diri saya dengan kuasa Roh Kudusnya, dimeteraikanlah darahnya dalam darah saya, nyawanya dalam nyawa saya, hidupnya dalam hidup saya. Seperti Paulus katakan, jadi hidupku bukan aku lagi. Dan disinilah ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah, kenapa Yesus harus dalam daging? Manusia yang betul-betul manusia, dan dia adalah Allah yang datang sebagai manusia, menjadi Mesias. Nah, manusia seperti orang-orang Yahudi sulit menerima ini. Kenapa? Karena di dalam daging dia harus menerima hukuman, dia harus menerima kematian, dia harus menerima akibat dosa. Dan inilah yang sulit diterima oleh orang Yahudi. Walaupun nabi-nabi semua sudah menunjukkan ini bahwa akan dilakukan oleh Kristus Yesus. Dalam Yesaya 42 sampai 53, jelas dalam Yesaya 53 gambaran tentang Kristus yang menanggung dosa dengan segala suatu nubuat yang begitu detail, itu dijelaskan semua. Dan bukan tidak dijelaskan, sudah ada. Cuman pikiran orang-orang yang dipengaruhi oleh warisan Yahudi yang salah, yang berdosa, adat istiadat itu menutupi kembali. Sehingga perlu dengan kekuatan kuasa anugerah Tuhan, mereka disingkapkan kembali rahasia yang berabad-abad ini. Dan ini. Jadi yang pertama adalah, kenapa Tuhan Yesus dalam darah daging? Karena dia menggenapi seluruh tuntutan Taurat, hati nurani moral. Dan orang-orang Yahudi berkata bahwa Mesias itu tidak bisa kalah. Mesias tidak boleh mati. Mesias tidak boleh kemudian menjadi orang yang terkalahkan. Mesias itu selalu menang dan dia tidak bisa mati. Dia akan hidup terus selama-lamanya. Dan itu mempengaruhi mereka. Sehingga penggenapan ini hanya orang-orang dianugerahi Tuhan, orang-orang Israel yang dianugerahi, orang Yahudi yang dianugerahi Tuhan, bisa menangkap dengan anugerah Tuhan. Jadi kalau mereka memakai perjanjian lama tanpa disingkapkan selubung Musa itu, dan mereka berpikir seperti itu, mereka terbatas sekali. Dan mereka akan sulit sekali menerima konsep Mesias yang mati di dalam
kemanusiaannya dan dia harus mati menanggung dosa orang-orang Israel dan dosa semua manusia. Nah, yang kedua, kita melihat di sini menerima hukuman Allah, menerima hukuman Allah. Dan menerima hukum Allah ini yang pertama, kenapa menerima hukuman Allah? Karena menanggung dosa manusia, dan kedua, dengan rela dia menerima hukuman itu untuk menyatakan kasih Allah yang akan disalurkan. Jadi yang pertama adalah hukuman daripada dosa-dosa manusia, dia terima, dia mendapat murka. Yang kedua adalah dia menerima murka untuk mendapatkan saluran belas kasihan Allah, sehingga dengan belas kasihan itu, semua orang yang dosanya diampuni, yang Tauratnya tidak bisa dilakukan dan mereka ditunjuk karena dosa di dalam semua kebenaran diri yang tidak bisa membenarkan diri, maka di dalam Kristuslah kasih yang besar dari Allah melalui dia itu disalurkan kepada orang-orang yang dosanya sudah diampuni di dalam Kristus. Jadi ini dua sisi yang ada. Dan ini sulit diterima oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena konsep ini harus diterjemahkan dan harus dibukakan di dalam Kristus. Dan hati orang Yahudi ditutup oleh Tuhan dalam Matius pasal 13 ayat 13 dan 14. Mereka mendengar tetapi tidak mengerti. Mereka menanggap, mereka melihat tetapi tidak menanggap. Dan semua itu memang disengaja oleh Tuhan. Dan memang ditutupi supaya bangsa lain mendapatkan kesempatan. Jadi ketegaran hati bangsa Israel dan kebiadaban mereka membunuh Kristus itu dipakai oleh Tuhan untuk membuka dan mencangkokkan dahan yang baru bangsa lain ke dalam pohon kehidupan di dalam Kristus. Sedangkan orang Israel itu akhirnya kalau tidak percaya Kristus dipotong dan dibuang. Nah, mereka yang percaya dicangkokkan kembali, yang percaya pada Kristus pada pohon itu. Dan inilah ada suatu kekuatan yang luar biasa. Jadi Kristus bukan hanya mati bagi dosa kita, tetapi dia menerima murka. Kenapa menerima murka? Satu, karena dosa manusia, karena dosa bangsa Israel yang begitu kejam, dan dosa yang begitu biadab dan keji, yang tidak berperasaan, tidak berperkemanusiaan, membunuh anak Allah. Dan yang kedua adalah dia menerima murka untuk menyalurkan kasih Allah yang melebihi daripada dosa manusia, melebihi daripada maut, yang menjamin semua orang-orang yang percaya pada Kristus tidak akan kehilangan kemuliaan kasih karunia dan segala janji Allah. Nah, ini pentingnya, warisan ini tidak pernah diberikan oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Padahal itu ada dalam kitab Taurat dan kitab Ketuvim, Nevi'im, ada semua. Dan itu jelas sekali di dalam Perjanjian Lama. Tetapi mereka tidak bisa melihat karena Kristus lain bisa membukakan itu. Ya, jadi di sini ada kematian secara fisik diterima Kristus dan kematian secara rohnya yang dia terima itu, dia mendapat murka Allah, kemudian dia membalikkan semua murka Allah menjadi belas kasihan Allah dan menyalurkan kasih Allah kepada manusia, dan ini diterima oleh dia. Jadi kematian maut atau kematian kedua, kematian kekal itu diterima oleh Kristus yang kekal. Maka yang kekal menimpa yang kekal dan tidak bisa kekal dengan kekal. Itu semua adalah menjadi satu kemuliaan Tuhan. Dan ini adalah hanya manusia di dalam Kristuslah yang bisa menerima hukuman yang kekal. Karena yang kekal yang bisa menaklukkan yang kekal. Dan itu adalah satu tulisan dari bapak-bapak gereja, kaum Puritan, khususnya John Owen mengatakan kalimat-kalimatnya sangat indah. Karena hukuman Allah itu sempurna, maka yang menerima adalah tidak ada manusia yang bisa menerima. Mereka sudah dalam dosa, bagaimana menerima? Sudah berdosa. Dan mereka harus masuk dalam hukuman kekal. Dan siapakah yang menerima sempurna dan bisa mengembalikan kemuliaan Allah sempurna? Dan hanya Kristus. Jadi hukuman Allah sempurna, murkanya sempurna, kasihnya sempurna. Dan kasih Allah dan murka Allah ada dalam diri Kristus. Dan itu kekuatan yang luar biasa, ya. Kita bersyukur sekali kita bisa belajar hal ini. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita melihat apa sih motivasi yang terbesar kalau kita sedang melayani Tuhan, kita melayani gereja Tuhan, kita menjadi seorang gembala, kita menjadi seorang pendeta, kita menjadi seorang jemaat yang baik. Nah, motivasi pemberitaan Injil Kristus para rasul itu apa? Nah, ada satu catatan yang unik yang diberikan oleh Rasul Paulus yang sangat luar biasa. Dan yang lain ada, tetapi ini sangat jelas sekali. Jadi yang pertama kita pelajari dulu, bukan karena perintah mandat Tuhan. Matius 28 kita kemudian mengabarkan Injil. Dan semua banyak orang-orang memakai Matius 28 sebagai mandat Injil.
dan sebagainya untuk memotivasi orang supaya kamu ngabarkan Injil. Kenapa? Ini kan perintah Tuhan. Ini kan harus seperti ini. Ini kan Yesus sendiri yang ngomong. Bukan itu. Pendorong dan motivasi yang paling awal bukan itu. Ini perintah betul, mandat betul. Tapi bukan itu motivasinya. Atau bukan karena memenuhi bangku-bangku kosong gereja. Bukan memuji hamba-hamba Tuhan yang dengan kemegahan gereja yang luar biasa. Bukan karena usaha mencari jiwa. Oh, saya ingin mencari jiwa. Kenapa mencari jiwa? Dorongan saya untuk mengabarkan Injil adalah karena saya ingin orang lain diselamatkan. Bukan itu. Bukan itu. Dan ini ditulis oleh beberapa tokoh-tokoh Alkitab, termasuk Profesor Stanley Heath pernah mengatakan ini. Nah, kita lihat dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 14. Kita lihat ini. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-14. Perhatikan baik-baik. Ya. Perhatikan baik-baik. Jadi apa sebab Paulus itu begitu menggebu-gebu, begitu tergila-gila, istilah yang lebih bisa menunjukkan betapa hidupnya Paulus dan para rasul itu betul-betul untuk Kristus mati-matian. Perhatikan ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang mati untuk semua orang, maka mereka semua mati. Motivasinya apa? Sebab kasih Kristus. Jadi saya mengabarkan Injil, menyaksikan Injil adalah bukan karena saya ingin mendapat orang supaya percaya, supaya orang masuk dalam gereja, supaya orang mengenal Tuhan Yesus. Bukan itu, tetapi adalah karena ada motivasi, kasih Kristus yang mendorong kita. Ada kekuatan yang luar biasa. Dan inilah yang membuat orang-orang yang percaya dalam Kristus itu pasti memiliki kasih yang dalam seperti ini. Karena dia sudah ditemukan, kasih itu akan membawa kita melihat diri kita yang ditemukan oleh Tuhan melalui perjalanan kita, kemudian kita bertobat, kita percaya, dan orang lain juga sama. Jadi kasih inilah menjadi kekuatan. Hukum terutama dan paling utama dalam hukum Taurat adalah kasih Allahmu dan kasih sama manusia. Dan Tuhan Yesus memperbarui itu dalam perjanjiannya dengan orang-orang Israel dan semua yang ada dalam perjanjian lama. Dia menambahkan kasih juga, musuhmu, berdoalah untuk mereka dan memberkati mereka. Dan ini kekuatan yang luar biasa. Kasih Kristus. Jadi pendorong pemberitaan Injil Kerajaan Allah adalah karena kasih Kristus menguasai kami. Kenapa? Karena kita tahu Kristus mati untuk semua manusia yang datang kepada Dia, yang percaya pada Dia. Dan dengan kekuatan kebangkitannya itu. Nah, kita lihat pada ayat yang selanjutnya. Perhatikan baik-baik. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka hidup, tidak hidup lagi untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 15 itu ya. Nah, sekarang kita lihat ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah. Perhatikan, dari Allah. Bukan karena kita bisa bertobat, bukan karena kita bisa melakukan yang baik, bukan. Semua dari Allah yang dengan perantaraan Kristus, sekali lagi, perantara kita dari Kristus, yang telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi siapakah yang mendamaikan? Allah mendamaikan kita, atau kita mendamaikan Allah? Jawabannya ayat 19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dan ini adalah motivasi yang paling besar. Kasih membawa satu kekuatan perdamaian. Kasih membawa satu kekuatan penyatuan. Dan yang dulu terpisah jauh, yang dulu tidak mungkin bisa disatukan, sekarang bisa disatukan. Dan itu adalah kekuatan motivasi. Jadi motivasi kita memberitakan Kristus, Injilnya, berita keselamatannya adalah kasihnya yang begitu dalam. Yohanes 3:16 kita sudah sangat tahu hal ini. Karena begitu besar kasih Allah. Kasihnya Allah, kasihnya di dalam Kristus itu begitu besar sehingga Dia mengasihi dunia ini. Tetapi dengan syarat barang siapa yang percaya kepada Anak tidak akan binasa, tapi yang tidak percaya binasa. Ya, dan ini sangat jelas. Saya ingin kita melihat
satu gambaran sedikit tentang kasih yang ada di dalam gambaran perjanjian Allah dengan Abraham. Ya, kita melihat Ishak dikorbankan dan Abraham kemudian dengan rela memberikan anaknya dengan satu iman yang jelas sekali. Di dalam Ibrani pasal 11 dikatakan di sana bahwa dia melihat Allah bisa membangkitkan anaknya yang mati. Jadi waktu dia mempersembahkan anaknya, dia melihat Kristus dan Allah penebus dan Allah yang bisa memberikan nyawa dari kematian itu bisa dibangkitkan, dari kematian bisa dihidupkan. Dan dia beriman bahwa Allah itu mampu untuk menebus. Kalau anak saya mati, karena ini satu-satunya anak yang akan melahirkan keturunan, suku-sukunya akan banyak, keturunan-keturunanmu adalah melalui Ishak, bukan melalui Ismail. Jadi waktu dia membunuh Ishak, dia memiliki iman yang ke depan, dan waktu dia membunuh Ishak, dia percaya bahwa kalaupun Ishak mati, Tuhan bisa bangkitkan lagi. Dan ini adalah iman Abraham. Jadi iman yang ternyata dan terbuka dan sungguh-sungguh langsung melihat kepada Kristus. Dan disitulah dikatakan Abraham melihat Kristus melambai-lambaikan tangan supaya menantikan dia. Dan digantikanlah Ishak ini akhirnya dengan anak domba yang terjepit. Yang berapa lama kita tidak tahu. Dan tidak dibawa oleh siapapun. Dan domba itu bisa naik ke bukit dan kemudian kecantol di salah satu tumbuhan itu. Dan itu pun rancangan Allah yang luar biasa untuk menggantikan Ishak. Jadi Ishak tidak jadi dibunuh, tetapi Kristus akhirnya dibunuh. Digantikan dengan anak domba ini, Kristuslah anak domba itu. Dan di sini ada gambaran yang sangat jelas. Dan bagaimana kita menikmatinya di kayu salib. Dan bagaimana kita membuktikannya. Dan jelas bahwa Kristus mati dan dia mengalahkan maut dan dia bangkit. Maka di situ kita melihat Thomas mencucukkan tangannya dengan hati yang penuh bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan mempersilahkan Thomas untuk melihat. Dan bahkan mencucukkan kepada lambungnya. Dan di situ kelihatan sekali. Ya. Dan inilah bukti bahwa Yesus sudah memenangkan seluruh daripada keraguan-raguan, pertanyaan, dan ketidakpercayaan murid-muridnya. Bahkan mereka meninggalkan Kristus Yesus waktu disalibkan dan mereka kembali datang dan seperti gembala mereka kembali digiring oleh kuasa kasih Kristus dan kuasa kekuatan kesetiaan Tuhan kepada umatnya, kepada manusia secara umumnya. Ya, kita akan melihat ini. Nah, kita lihat kunci kekuatan iman Kristen di dalam 1 Korintus 15. Apa itu kunci utama kekuatan iman Kristen? Saya tidak bahas menyeluruh dalam kitab ini ya, karena ini berkaitan dengan kebangkitan manusia yang percaya kebangkitan Kristus yang terutama sebagai kebangkitan sulung dan kemudian kebangkitan orang-orang percaya, baik yang perjanjian lama dan yang sebelum Kristus atau setelahnya akan dikumpulkan bersama-sama dan kebangkitan orang-orang yang di dalam kegelapan juga dibangkitkan. Jadi ada 3 tahap kebangkitan dalam 1 Korintus 15 ini. Tapi hal ini tidak saya bahas, kita akan bahas ayat yang ke-14 demikian. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan atau iman kamu. Ya. Dan lebih daripada itu, kami ternyata berdusta kepada Allah karena tentang Dia kami beritakan, kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar, bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu, dan dosamu itu akan membinasakan kamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus, karena tidak ada kebangkitan. Jadi iman kita tidak bisa hanya berhenti seperti pengakuan gereja-gereja yang sesat, gereja-gereja yang tidak mengenal Kristus dengan benar, yang mengatakan bahwa mereka mau mengaku Yesus hanya sampai kematiannya, tapi dia bukan Tuhan. Saya mau mengaku Yesus, dia Tuhan, tapi dia tidak mati. Atau seperti agama-agama mengatakan, Yesus tidak mati diganti oleh Yudas. Maka iman di dalam Kristus yang salah ini tidak pernah menyelamatkan.
yang tidak mengakui penebusan Kristus, tidak mengakui dia adalah manusia dan sebagai korban, dan dia adalah Allah yang menjadi manusia yang memberikan anugerah kasih karunia, dan baik itu pertobatan, pengampunan, pengudusan, dan jaminan-jaminan keselamatan yang lain. Maka kita tidak bisa diselamatkan tanpa pengenalan akan Kristus yang benar. Dalam Efesus pasal 4 tadi. Jadi kalau kita salah mengenal Kristus dan orang-orang perjanjian lama tidak mengenal Kristus dengan selubung yang masih tertutupi dan masih ditutupi dengan ketidakmengertian, keraguan-keraguan itu semua, maka mereka tidak diselamatkan. Jadi kitab perjanjian lama dipisahkan dari Kristus, dipisahkan dari perjanjian baru, tidak pernah menyelamatkan bangsa Israel. Jadi bagaimanapun juga orang-orang Israel akan diberi kesempatan oleh Tuhan membaca kitab perjanjian lama sendiri, dan mereka akan mengakui Yesus yang menggenapi. Dan itu sudah terjadi, dan ribuan orang sudah datang pada Tuhan. Dan banyak sekali orang-orang yang sangat pintar. Di Yerusalem sekarang sudah ada pusat, yaitu orang-orang Kristen yang mengabarkan Injil kepada orang Israel. Itu One for Israel. Sudah bisa melihat itu di Google, di YouTube, itu banyak sekali. Dan sudah berapa banyak para rabi, anak-anak, dan orang-orang yang pinter, profesor, dokter semua, akhirnya terbuka dan mereka mengakui Kristus. Dan kita bersyukur ini. Jadi ini adalah sesuatu yang sulit sekali dimengerti. Jadi begini, jadi kematian Kristus dipandang oleh orang-orang Israel yang salah dalam tradisi keyahudian kemesiasan itu, mereka tidak bisa menerima Kristus, maka mereka akan binasa. Sebaliknya, orang-orang yang sulit menerima kebangkitannya, kalau kematian aja nggak bisa diterima, apalagi kebangkitannya. Nah, kebangkitannya secara otomatis mereka tidak akan akui karena Mesias tidak boleh mati. Dan Mesias tidak akan ada kebangkitan. Mesias itu nggak ada kematian, tidak ada kebangkitan. Jadi beberapa pengertian adat istiadat orang Yahudi dan ahli Taurat yang dibangun pada zaman Tuhan Yesus adalah mereka tidak pernah mengakui Yesus mati dan dia bangkit. Jadi Kristus itu. Baik yang kita akui separuh, kita mengakui Yesus mati menderita, tapi kita nggak mengakui kebangkitannya, maka kita juga tidak akan selamat. Sia-sia iman kamu. Sebaliknya, oh ya Yesus memang bangkit, tapi dia tidak mati. Dia adalah Tuhan, dia bukan manusia. Itu pun sia-sialah iman kita. Karena jelas sekali dikatakan di sini. Ya, dengan kuasa yang luar biasa. Nah, sekarang kita akan melihat janji Tuhan. Setelah dia dengan kuasa kebangkitan tubuhnya, apa yang dia lakukan? Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-24. Demikian. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, pada waktu dia berkata kepada Maria, aku harus kembali kepada Bapa, karena aku harus kembali dan menyerahkan semua pada Bapa. Dan Yesus ke sana, kemudian datang lagi ke murid-muridnya. Kemudian tiba kesudahnya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan, perhatikan, sesudah dia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Perhatikan, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Jadi semua kekuatan kuasa semua dikalahkan oleh dia. Matius 28 ayat 18. Segala kuasa yang ada di surga dan di bumi dan bahkan di bawah bumi, semua itu berada dan diserahkan Bapa kepadaku dan diletakkan di bawah kakiku. Semua musuh-musuhku diinjak oleh kaki tumit yang dipecahkan itu, yang hancur. Dan kepala ular itu sudah ditaklukkan. Dan ini menggenapi seluruh perjanjian lama. Jadi hanya Kristus yang bisa memegang ini. Ayat 25. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir, perhatikan, dibinasakan, yang dibinasakan ialah maut. Jadi kita ada banyak sekali musuh-musuh pemerintahan, penguasa semua. Tapi ada musuh yang terakhir apa? Kematian yang kekal, hukuman, murka Allah. Dan tidak ada satu orang yang bisa melawan ini. Dan semua di dalam kebinasaan semua. Dan hanya Kristus yang bisa. Ya, ayat 27. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Jadi artinya Bapa tidak ditaklukkan dalam Kristus, bukan, karena sama. Jadi Kristus telah menaklukkan segala sesuatu, Bapa dan Roh itu tidak ditaklukkan oleh siapa-siapa. Dan itu adalah kekuatan Allah yang luar biasa.
Nah, kalau kita membaca dalam kitab Wahyu, pusat daripada kitab Wahyu khususnya pewahyuan dan penglihatan Rasul Yohanes melihat, saudara-saudara akan baca itu mulai dari pasal yang pertama, kedua, sampai pasal ke-22, kitab Wahyu itu, kita melihat Kristus berada di pusat seluruh daripada kota Yerusalem, Bait Allah yang kudus, dan seluruh semesta alam. Dia berada di tengah-tengah dan dia melayani bersama dengan Bapa, dan Roh Allah itu mengelilingi seluruh gereja Tuhan. 7 roh dan kemudian kekuatan yang ada itu melayani semua gereja-gereja Tuhan dan semua orang-orang yang ada di dalam dengan 7 gereja itu, dan Tuhan menyertai mereka dengan kekuatan luar biasa. Dan disinilah kita melihat bahwa seluruh kitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu semua jelas melihat bahwa menunjuk kepada Kristus sebagai Mesias, lahir sebagai manusia, dan dia harus mati menanggung dosa, menderita seluruh dosa-dosa kita, dan ditimpakan kepada dia, dan dia kemudian dikuburkan 3 hari. Dan pada hari ketiga dia bangkit, dan dia bangkit, dia mengembalikan semua kerajaan kepada Bapa dan diserahkan kepada dia untuk memuliakan dia, dan dia memuliakan Bapa, dan dia kemudian bersama dengan Bapa di sebelah kanan sampai datang kedua kali. Dan ini belum terjadi sampai Yesus datang kedua kali. Ya. Dan di sini kita melihat posisi Tuhan Yesus adalah posisi seluruh jagat semesta, baik yang kelihatan dan tidak kelihatan, segala pemerintahan, apapun yang ada, semua ditaklukkan di dalam dirinya. Dan ini adalah satu motivasi yang luar biasa bagi orang-orang yang melayani Tuhan, bagi segala kesulitan yang ada, baik itu penganiayaan, kemudian hal-hal yang bersifat bisa membinasakan tubuh kita atau nyawa kita, mencabut nyawa kita. Kita tidak pernah takut. Kenapa? Karena hidup kita sudah dijamin oleh Tuhan. Dan banyak orang-orang Kristen yang martir, yang seperti Polikarpus, yang seperti di belakang ini, bahwa dia murid Yohanes yang pertama yang menyerahkan dirinya dan melihat semua apa yang terjadi seperti yang diceritakan itu, penganiayaan besar itu diterima oleh gereja Tuhan. Dan Polikarpus yang mengikut Tuhan 83 tahun lamanya, dan dia mengatakan tidak ada sesuatu yang mengecewakan saya, bahkan Yesus tidak pernah mengecewakan saya. Apakah saya harus mengecewakan dia dengan hanya menyerahkan hal seperti ini? Maka dia siap untuk apa? Untuk dibinasakan, untuk dihukum, dan dilawankan dengan singa-singa yang kelaparan luar biasa, dan juga martir-martir yang lain dibakar dan semuanya. Ada yang digergaji seperti dalam kitab Ibrani. Dan kita melihat bahwa mereka memuji Tuhan dengan kekuasaan luar biasa. Kita tahu cerita tentang Nero, waktu mereka membakar orang Kristen, dan sebagai tiang api di dalam velodrome itu, di dalam tempat untuk olahraga, untuk mengadu apapun di situ sebagai pertunjukan yang menyenangkan hati mereka. Orang-orang Kristen semua mengelilingi setiap beberapa meter, sekitar 2-3 meter, itu ditancapkan orang-orang Kristen. Dan mereka dikasih tir dan mereka dibakar. Dan mereka menyala, nggak tahu berapa jam mereka menyala, dan kemudian mereka melihat semua pertunjukan yang sangat keji ini. Orang Kristen diadu dengan singa dan dimakan oleh singa. Dan ini terjadi pada awal abad pertama, dan penyiksaan yang luar biasa. Tetapi mereka memuji-muji Tuhan. Dan bahkan sampai dikatakan dalam sejarah, Nero itu sampai ketakutan karena mendengar pujian itu, dan dia lari meninggalkan podium itu, dan dia tidak mau lihat lagi. Dan itu ada satu kekuatan. Dan kita tahu bahwa akhirnya raja-raja ini dibinasakan Tuhan semuanya. Ya, di dalam Wahyu pasal yang pertama, kita lihat Wahyu pasal pertama, ayat yang ke-8. Wahyu pasal pertama ayat ke-8. Kita dengarkan firman Tuhan. Perhatikan baik-baik. Akulah Alfa Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Dengan kalimat ini kita jelas bahwa Yesus menyatakan aku adalah itu 7 kali. Dan yang terakhir ini dia menyatakan aku adalah Alfa dan Omega. Dan pada ayat 6, pasal 21, kita lihat pasal 21, ayat yang ke-6, lebih lengkap, demikian bunyi firman Tuhan. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi, telah tergenapi, telah selesai. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang-orang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan, dari pohon kehidupan itu. Ya, pasal 22 ayat yang ke-13.
Jadi ini 3 kali dikatakan dan ini lebih lengkap karena jelas sekali dikatakan di sini ayat yang ke-12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Nah, ada 3 ya. Aku adalah Alfa dan Omega yang pertama. Yang pertama dan yang terkemudian. Yang pertama dan yang terkemudian, yang kedua. Yang ketiga, yang awal dan yang akhir. Nah, saya tidak menjelaskan secara detail karena ini adalah mencakup segala kehidupan yang ada. Baik orang jahat, baik orang yang kejam, baik orang siapapun itu, semua di tangan Dia. Seluruh semesta alam, arus sejarah, dan semua ciptaan, awal dan akhir, semua di tangan Dia. Semua dikontrol Dia. Dia berdaulat dari alfa sampai ke omega, dari protos sampai eskatos, dari arke sampai telos, dari awal tujuan sampai akhir tujuannya, dari yang awal terjadi sampai yang akhir terjadi. Dan Dia mengatakan, akulah alfa dan omega. Jadi Dialah yang mengatur segala sesuatu, dan Dialah pusat dari semua yang ada. Bersama dengan Bapaknya, Dia memuliakan Bapaknya, dan Bapaknya memuliakan Dia, karena Allah adalah Esa, satu kesatuan. Dan dengan 3 pribadi itulah mereka saling memuliakan, dan pusat daripada seluruh ibadah, pusat daripada seluruh penyembahan, pusat daripada Injil, pusat daripada hidup kita adalah Kristus. Dan Kristus adalah di dalam seluruh kehidupan kita dibukakan tentang siapakah Bapa, siapakah Roh Kudus, dan apakah itu tentang neraka, apakah itu tentang surga. Jadi banyak orang yang bertanya kepada saya, banyak orang bertanya, apa yang ditanyakan? Bagaimanakah caranya menghadirkan Kristus dengan sederhana, sehingga orang yang tidak perlu sekali berprofesor yang jenius yang bisa mengerti. Saya beritahu, murid-murid Tuhan Yesus, dipilih Tuhan Yesus adalah orang-orang yang sederhana, orang-orang dari pantai, para nelayan. Jadi untuk menjadi pemberita Kristus, kita tidak membutuhkan syarat bahwa kamu harus orang yang pintar, kamu harus sekolah Alkitab. Bukan itu syaratnya. Tetapi syaratnya adalah saudara harus mengerti pengetahuan tentang Kristus. Bahwa Dia adalah Raja atas raja, Dia Allah menjadi manusia lahir, dan Dia menderita, Dia mati bagi dosamu, dan Dia bangkit, dan Dia dimuliakan, duduk di sebelah kanan Allah. Dan itu adalah iman yang sangat cukup, sangat sederhana. Dan itu adalah iman yang esensinya. Dan itu yang diberikan kepada murid-muridnya untuk diberitakan ke seluruh dunia ini. Mengapa kita sekarang kesulitan untuk melakukan itu semua? Karena terlalu rumit kita buat, sehingga apa yang harus kita beritakan, itu banyak teori-teori yang dibuat, padahal itu begitu sederhana. Dan tinggal pergilah kamu ke rumah-rumah yang ada, beritakan Injil Kerajaan Allah. Siapa yang diberitakan? Bahwa seluruh isi kitab suci memberitakan tentang saya. Aku yang akan mati menggantikan dosamu, dan akan mengalahkan maut, dan memberikan jaminan dalam hidup kekal. Percaya pada Tuhan Yesus, maka kamu akan mendapatkan dan memiliki kerajaan kekal, kerajaan Allah. Dan kamu akan bersama-sama dengan Dia. Dan orang yang menerima berita ini, dan bukan kuasa manusia, sederhana sekali. Dan itu diberitakan dalam setiap apa yang kita nyatakan. Kita ulang-ulang. Baik kalau ketemu anak kita waktu tidur, waktu semua kegiatan dan segala alfa, omega. Perhatikan baik-baik. Dan Tuhan curahkan semuanya dalam kasih yang luar biasa supaya kita betul-betul tahu begitu dalamnya kemurahan Tuhan. Sehingga segala sesuatu mengarahkan kita untuk membawa Kristus kepada orang-orang di sekeliling kita. Tetapi kita begitu lemah, begitu tertutup, begitu terselubung. Sehingga kita sulit sekali untuk bersaksi. Kita sulit sekali untuk menyatakan Kristus dalam kehidupan kita. Menyaksikan kepada teman kita saja kita sulit. Bayangkan rasul-rasul itu sampai nyawanya. Segala sesuatu dia tinggalkan. Seperti Petrus. Semua tinggalkan dia ikut Kristus. Dan kita belum meninggalkan segala sesuatu. Kita masih bersama-sama. Dan kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita satu iman yang luar biasa. Tetapi jangan sampai iman kita menjadi dingin, kasih kita menjadi dingin, dan kemudian kita tidak mau bergerak. Nah, kita berdoa supaya ada kuasa Tuhan yang menyertai kita. Ya, kita lanjutkan. Siapkah hati dan mental dan perasaan kita untuk memberitakan Kristus seperti para rasul dan seperti perjanjian lama? Siapkah kita, baik itu hati, mental, dan perasaan kita, atau tantangan di depan kita yang semakin besar? Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 1. 1 Korintus pasal 1 ayat 23. Nah, perhatikan baik-baik. Tetapi kami beritakan Kristus yang disalibkan.
untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Jadi di dalam kita memberitakan Kristus seperti para rasul dan para nabi, ada dua yang kita terima akibat. Yang pertama adalah kita menjadi batu sandungan, yang kedua kita dianggap bodoh. Beriman kok kepada orang seperti itu, beriman Tuhan kok seperti itu. Masa ada Tuhan mati? Dan itu seolah-olah menghina kita, satu kebodohan. Tetapi di kebodohan, di kehinaan itulah kemuliaan Allah itu nyata. Jadi saudara jangan berhenti di sana. Kenapa? Karena hikmat Allah itu Kristus. Itu ada di sana. Waktu kita memberitakan, kita dihina, kita cemooh. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena memang hati manusia nggak bisa terima kalau nggak Tuhan buka. Jadi kita jangan menyesal. Aduh, saya nggak mau ikut lagi. Nggak mau lagi menjadi orang Kristen. Kenapa? Susah. Apalagi memberitakan Kristus menjadi garam dan terang. Aduh, nggak mau saya. Resikonya berat sekali. Nggak ada resikonya. Resikonya sudah ditanggung Tuhan. Dan kita percaya, ini semua adalah satu karunia Tuhan yang luar biasa. Dan jika kita bisa diterima, dan kita bisa menyaksikan Kristus, apalagi sampai tubuh kita dipersembahkan hidup kepada Dia, waktu kita menjadi saksinya, itu satu kemuliaan yang luar biasa. Ataupun kita mengalami kesulitan-kesulitan, itu adalah satu kekuatan Allah yang dinyatakan dalam hidup kita. Seperti Rasul Paulus berdoa, supaya mencabut kelemahan-kelemahan dia. Dan Tuhan katakan, enggak. Di situ kuasaku sempurna. Kamu harus lakukan. Ya. Kita lihat sekali lagi di dalam 1 Korintus pasal 2, ya, motivasi Paulus yang luar biasa, dan juga para rasul, dan semua kita harus memiliki motivasi seperti ini. 1 Korintus pasal 2 ayat 1 dan 2. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan, perhatikan, ini adalah satu keputusan yang hidup dan mati. Keputusan terakhir. Keputusan terakhir. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Jadi inilah intinya kekuatan. Jadi bukan dengan sesuatu cara-cara yang seperti itu, tapi dengan kekuatan Kristus yang diberitakan dengan semurni-murninya, dengan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya sesuai dengan firman Tuhan, dan kita sampaikan. Dan disitulah Paulus merasakan takut dan gentar luar biasa. Dan dia lihat hati manusia yang sulit sekali, menjadi batu sandungan, menjadi kebodohan, dan tantangan-tantangan begitu luar biasa. Tetapi para rasul dan semua jemaat Tuhan, gereja Tuhan, orang percaya tidak pernah berhenti untuk memberitakan ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Ya, nah kita lihat sekarang. Jadi tantangan-tantangan ada, dan yang selanjutnya tantangan itu adalah Galatia pasal 1. Kita lihat agak cepat ya. Galatia pasal 1 ayat 6 dan sampai dengan 10. Apa itu tantangan? Perhatikan baik-baik. Jika kita mengajar Injil yang lain, hanya satu Injil. Ayat 6, Galatia pasal 1 ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, Injil yang berbeda, Injil lain. 7, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami para rasul atau siapapun orang hebat gitu ya, seorang malaikat dari surga pun yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia, binasalah dia, terkutuklah dia. 9. Seperti yang telah kami beritakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Dan ini jelas. Jadi tantangan yang selanjutnya adalah Injil yang palsu. Jadi tadi adalah bagaimana orang-orang Yahudi tertutup, terselubung, kedagingan kita, ketakutan kita, dan resiko-resikonya. Sekarang ada Injil yang palsu, Injil yang lain dibawa oleh nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, dan para orang-orang pengajar-pengajar, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, penginjil-penginjil yang palsu, Injil yang palsu, dan juga Mesias yang palsu diajarkan. Dan di situ. Dan perkataan dari Tuhan Yesus jelas dalam Yohanes pasal 15 ayat 3 dan 5, dikatakan, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Coba saya bacakan ya. Yohanes 15, ayat yang ketiga.
Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah. Kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Artinya tidak berbuat apa-apa itu ya tidak berbuah. 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab, perhatikan, di luar aku, tanpa aku, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi, apa artinya ini? Jadi pemberitaan firman Tuhan, pengajaran-pengajaran yang tidak menampilkan untuk membawa orang pada Kristus, itu semua akan tidak menghasilkan buah. Semua yang mengagumi Kristus, hadirat Allah, dan mengenal akan Bapa, mengenal akan Roh Kudus di dalam Kristus semuanya, itu akan memiliki buah yang begitu lebat. Dan kasih Allah akan ada dalam diri kita, dan itu akan keluar. Dan begitu indah. Dan kita bersyukur ini. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu seperti satu kekuatan, ada 3 hal. Seperti magnet, yang menyatukan semua yang sama. Jadi kalau magnet itu kan yang berkaitan dengan kekuatan yang sama itu ya bisa besi dengan besi gitu, bisa dia gitu ya. Tetapi sifatnya adalah plus dan min. Jadi ketarik gitu. Dia harus plus supaya ketarik yang bisa menarik semuanya hati Tuhan itu. Dan Kristus itu seperti kekuatan yang menyatukan kita, satu yang menyatukan di dalam kekuatan kasih-Nya itu. Yang kedua adalah Kristus seperti kompas yang selalu memberitakan kita di mana kita berada dan menuju kemana. Dan GPS itu yang seperti yang pada saat sekarang ini ada tempatnya dan tujuannya kemana. Atau dia seperti lensa untuk mengenal perjanjian lama. Jadi kalau mata kita kabur, maka kita perlu lensa untuk memperjelas dan fokus pada tempat-tempat yang kita tidak mengerti. Dan itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, akulah yang akan mencelikkan engkau, akulah yang akan membukakan semuanya, akulah yang akan mendoakan engkau. Jadi Petrus kalau tidak didoakan oleh Tuhan Yesus, dia tidak bisa akan bertobat. Dan dia katakan, kamu akan 3 kali menyangkali aku. Tapi ingatlah, aku sudah berdoa bagi kamu. Nah ini luar biasa. Ya. Jadi ini adalah satu kekuatan yang indah sekali. Dan kita akan melihat kepada penutup. Ya, Kristus dan kitab suci. Saudara coba kita perhatikan, kalau semua rasul, nabi-nabi, seluruh kitab suci, perjanjian lama, perjanjian baru, semua mengarah kepada Kristus dan menuju pada Kristus. Yang menjadi pertanyaan adalah, segala sesuatu itu berpusat kepada apa? Bukan kepada dirinya sendiri. Bukan kepada kemuliaan pada barang itu sendiri. Atau pada dirinya manusia pribadinya. Manusia berpusat pada siapa? Bukan berpusat pada dirinya. Kalau dia berpusat pada dirinya, maka dia adalah mengilahkan dirinya. Dia menjadi seperti Allah. Semua ditentukan dirinya. Terus yang menjadi fokus bagi kita adalah, Tuhan Yesus menjadi pusat kita. Semua orang melihat pada dia, semua orang menyaksikan dia, semua orang akan memberitakan namanya, dan dia menjadi semua nama-nama, tidak ada yang bisa dikenal oleh Tuhan kecuali nama Kristus yang membuka semua tingkap-tingkap langit itu. Dan kita memberitakan dia. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, Kristus sendiri berpusat pada apa? Dan ini menjadi rahasia yang luar biasa. Jadi apa dan siapakah pusat fokus daripada Tuhan Yesus hidup? Kepada siapa dan apa? Saudara, jawabannya di dalam Yohanes 12 ayat 28. Ya, Yohanes 12 ayat 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Apa maksudnya ini? Jadi Bapa, muliakan namamu. Dan Bapa melanjutkan, aku akan memuliakannya lagi dan aku akan memuliakannya terus-menerus. Siapa yang dimuliakan oleh Bapa adalah anak. Anak memuliakan Bapa, Bapa memuliakan anak. Dan di situ ada satu kemuliaan yang kekal yang terus-menerus menjadi pusat dan kekuatan hidup dari Kristus. Jadi Tuhan Yesus selama hidupnya, pusatnya adalah melakukan kehendak Bapa. Bukan karena ingin menyelamatkan manusia. Bukan karena dia diutus oleh Bapa adalah tujuannya betul, adalah salah satu untuk menyelamatkan manusia. Tetapi motivasi dasarnya adalah karena dia taat pada Bapa. Dan segala sesuatu untuk memuliakan Bapa. Biarlah engkau dimuliakan.
dipermuliakan. Dan Bapa mengatakan, iya, aku akan memuliakannya lagi dan memuliakannya. Siapa yang dimuliakan? Bapa memuliakan anak, anak memuliakan Bapa. Dan itu doa Tuhan Yesus pada pasal 17. Dan saudara bisa baca itu. Fokus dan pusat daripada Kristus adalah pribadi Bapa. Dan Bapa menyerahkan itu kepada anak. Dan suatu pribadi yang satu kesatuan Esa ini menjadi kekuatan seluruh hidup orang percaya. Aku dan Bapa satu. Aku dan tubuh gereja satu. Jadi kita bersatu dengan Bapa di dalam satu kesatuan di dalam Kristus. Jadi pengantarannya Kristus, di dalamnya kita bersama dengan Kristus, melalui Kristuslah kita bersama dengan Bapa, bersama dengan Roh Kudus dan seluruh daripada surga itu yang ada, dan kita bersama-sama kita melihat kemuliaan yang kekal ini. Jadi ini adalah satu kekuatan yang indah. Baru setelah itu kepenuhan Allah akan menaungi kita. Seluruh hidup kita akan menuju pada kepenuhan Allah, kepenuhan Kristus. Nah, saudara bisa melihat ini semuanya. Jadi kita bersyukur hari ini kita bisa mengenal ini semuanya, dan saudara bisa mempelajari satu persatu. Dan saya ingin memperkenalkan bahan-bahan bacaan. Jadi saudara bisa mengikuti semua ini, ya. Yang pertama adalah beberapa waktu yang kita lihat itu ada beberapa buku yang ditulis oleh Paula Fredrickson yang saya pakai untuk mengajar tentang heritage of Jews itu, ya. Jadi mereka sekarang sudah banyak menuliskan From Jesus to Christ atau When Christian Were Jews. Jadi orang-orang Kristen itu pada saat yang awal dari orang Yahudi, dan diungkapkan di sana tentang keistimewaan orang Kristen yang Yahudi itu. Dan mereka harus berani meninggalkan adat istiadat yang salah, dan mereka tetap memegang perjanjian lama dengan luar biasa. Yang kedua adalah Profesor Eli Lizorkin. Ya, ini adalah orang yang sudah percaya pada Kristus, seorang profesor, seorang juga rabi yang datang dan kemudian menuliskan buku-buku yang sangat luar biasa. Sudah bisa beli itu di Amazon, ya, The Hidden Story Jacob atau The Jewish Gospel of John. Jadi dia melihat Injil Yohanes dalam sisi orang Yahudi dan dia sudah menjadi Kristen, dan kekayaannya luar biasa. Banyak hal baru yang kita pelajari. Dan selanjutnya adalah Dennis Johnson serta Brian Chappell yang menuliskan tentang Kristus sebagai pusat, khotbah, pusat hidup dan semuanya. Dennis Johnson adalah pernah menjadi rektor Westminster Theological Seminary di Amerika. Dan kemudian kita lihat yang lain adalah saya akan memperkenalkan Gospel Project. Saudara bisa membuka di sana. Apa yang saya ceritakan semua itu secara detailnya, saudara bisa belajar dari Gospel Project. Yang untuk orang dewasa, adults ada, untuk adolescent ada, untuk for kids. Nah, ini yang saya copy pas untuk for kids. Dan itu sangat indah sekali. Kristus sebagai pusat dan sangat luar biasa. Dan di situ kita lihat bahwa firman Tuhan itu seperti ada cuplikan-cuplikannya yang di sekelilingnya itu. Nah, itu adalah berpusat pada Kristus. Semua menceritakan tentang Kristus, ya. Dan buku yang saya pakai yang tentang Jewish yang lebih dalam lagi adalah Daniel Boyarin, Profesor Daniel Boyarin, ya, The Jewish Gospel. Jadi ini sesuatu yang baru. Ini baru dituliskan semua sekitar 4-5 tahun yang lalu, dan banyak orang-orang Yahudi yang percaya pada Tuhan Yesus. Dan kita bersyukur. Dan yang sangat terkenal bukunya yang saya pakai sebagai dasar dari semua adalah bukunya dari D.A. Carson. Ya, ini semua ada, dan di sini ada buku-buku dari mereka, ya. Ada bukunya, hampir semua ada, dan banyak yang lain yang masih ada, nggak mungkin saya paparkan di sini satu persatu. D.A. Carson komentari tentang Old Testament dengan New Testament itu sangat bagus sekali. Dia bekerja sama dengan G.K. Bailey, ya, G.K. Bailey. Nah, saudara, ini buku-buku tentang berpusat pada Kristus, berpusat pada Injil, berpusat pada kerajaan Allah, berpusat pada Allah juga. Dan yang terakhir adalah Profesor Bailey yang sangat fenomenal, dan dia menuliskan banyak hal yang luar biasa. Ya, bukunya sangat mempengaruhi banyak ahli-ahli teolog-teolog dan juga bapak-bapak yang ada yang sangat mencintai Alkitab, dan dia paparkan di situ mulai dari The Temple of Church Mission, terus God Dwells Among Us, dan yang luar biasa itu adalah yang dicetak ulang ada di sini, ya. Buku Perjanjian Baru, khususnya beberapa tafsiran, itu The New International Greek Testament Commentary yang ditulis oleh beliau, G.K. Bailey. Dan ini tebalnya sangat tebal sekali, ada 1.300 halaman, ya. Nah, saudara, ini khusus tentang Kitab Wahyu, ya. Dan sangat indah sekali dan sangat lengkap.
detail semua, sampai dia membandingkan dengan kitab-kitab intertestamental dan rahasia-rahasia yang besar itu dibukakan oleh dia. Dan termasuk di sini saya melihat tentang rahasia ini, ya, dia sedikit aja tentang rahasia 10 kali bait Allah digunakan di dalam kitab Wahyu. Dia bahas di sini salah satunya. Dan 10 kali itu tidak pernah satu kali pun menyatakan bait Allah secara fisik yang ada di surga. Enggak sama sekali. Dan sekali saja pada Wahyu pasal 21, pasal 21, 22, di situ ada yang tidak melihat bait Allah, yang ke-11. Dan yang ke-1 kali ini adalah fisik. Dan dijelaskan dalam kitab Wahyu bahwa yang fisik itu tidak ada di surga. Jadi pembangunan bait Allah yang ketiga itu tidak pernah itu ada di dalam firman Tuhan. Tidak pernah ada. Dan 10 yang ada dalam kitab Wahyu, semua itu adalah spiritual. Dan itu Profesor Billy dengan membuktikan semua yang ada. Dan banyak hal yang lain saya tidak akan cerita, dan saudara bisa ikut kelas mungkin eskatologi dan juga yang lainnya. Saudara bisa belajar lebih dalam lagi. Demikian yang ada, dan saudara bisa menerima ini nanti dari panitia bisa di WA. Bahan-bahan ini termasuk buku-buku yang ada. Kalau saudara mau tertarik buku-buku yang lain yang lebih banyak, saudara bisa hubungi saya. Jadi kalau cuma membahas silakan. Kalau mau beli, puji Tuhan ya. Oke, sebelum kita masuk ke tanya jawab, kita masuk dalam doa dulu. Mari kita berdoa. Mari kita tundukkan hati kita. Tuhan, kami sungguh gentar melihat kebenaran-Mu yang luar biasa ini. Kami sungguh hormat jika semua para nabi, raja-raja, para imam, dan para rasul, bapak-bapak gereja semuanya, dibangun dengan kekuatan dasar nama-Mu di atas segala-galanya, dan hidup mereka dari hidup-Mu. Maka Tuhan, kami mohon pertolongan. Tuhan, ampuni kami jika kami belum mencapai apa yang seharusnya Tuhan inginkan. Kami masih bermalas-malasan, kami masih ogah-ogahan, dan kami masih sulit sekali karena tekanan hidup kami seperti tanah yang ditanam, dan benih-benih itu terdesak, terjepit dengan segala hal yang ada, baik itu kebutuhan kami, baik itu kedagingan kami. Tuhan, tolong kami supaya hati kami menjadi tanah yang subur, tanah yang baik, sehingga firman itu, firman tentang Kristus, pengenalan akan Kristus anak-Mu itu akan bertumbuh indah di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami bersyukur hari ini, sehingga kami dibakar kembali seperti murid-murid Tuhan yang melihat tubuh kemuliaan-Mu, dan mereka bersuka cita walaupun mereka mengalami dan menerima, menghadapi tantangan sampai tubuh mereka dipersembahkan pada Tuhan. Tuhan, semua adalah dengan pujian kemuliaan. Engkaulah kekuatan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan semua akhir dari pembinaan ini. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Agung yang sudah selama 7 kali boleh menyampaikan khususnya kekristenan dipandang dari warisan budaya Yahudi, dan terakhir ditutup dengan betapa kita punya Tuhan Allah yang sungguh luar biasa, yang mau mengambil rupa manusia, mau berkorban untuk kita. Sungguh kita tidak bisa mengerti akan kemurahan Tuhan. Baik Pak Agung, kita akan mulai dengan acara tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama adalah, menurut seorang pendeta besar, sorga itu dibagi 2 bagian, yaitu 1 kerajaan sorga yang dikhususkan bagi orang percaya yang sungguh-sungguh bekerja dan hidup seperti Tuhan Yesus, yang akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Sedangkan yang kedua adalah sorga kelas masyarakat biasa. Di sini terdiri dari orang-orang percaya yang baik dan orang-orang baik yang mengasihi sesama meski waktu hidup tidak mengenal Tuhan Yesus. Sesuai dengan Matius 25 ayat 31-46. Mohon penjelasan yang lengkap, Pak Agung. Nah, ya, kita tahu bahwa surga itu adalah
sesuatu yang spiritual ya. Jadi nanti itu menjadi satu, jadi begini, sesuatu yang spiritual digambarkan dan akan menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh fisikal, dalam arti kita akan berada di sana. Jadi bukan yang fisikal dari sini. Dan semua orang yang menjelaskan surga adalah batasan seperti itu yang diceritakan, itu sebenarnya bukan konsep Alkitab, itu konsep agama lain, bukan konsep Alkitab. Alkitab tidak pernah ada surga itu dibagi-bagi. Ya, surga itu adalah tempat di mana kita bersama dengan Kristus selama-lamanya dan tidak ada pembagian tempat. Kalau upah ataupun seperti penghormatan itu ada, walaupun penjelasannya adalah semua kita tidak ada iri hati, tidak ada yang lebih merasa direndahkan, nggak ada. Karena memang seperti Paulus dan rasul-rasul lebih dihormati karena dia sokong guru gereja dan berada sebagai pilar-pilar, itu ketentuan Tuhan. Dan hidup mereka betul-betul luar biasa, kita nggak bisa seperti mereka. Ya, nah itu ada. Tetapi kalau pembagian seperti itu biasanya ada di agama-agama. Ya. Ada satu di Alkitab yang mengatakan Paulus diangkat ke surga yang langit ketiga. Nah, arti langit ketiga itu apa? Ini juga berkaitan dengan orang warisan Yahudi ya. Jadi langit pertama adalah semua yang kelihatan yang seperti ini. Yang kedua adalah yang berada di antara tengah-tengah seperti itu, ya. Yang tengah-tengah ini. Ketiga adalah keberadaan Allah yang bersama dengan yang malaikat semuanya itu. Jadi yang nyata dunia yang tidak kelihatan, dunia orang mati dan lain-lain itu, dan kemudian surga. Nah, itu ada dijelaskan. Tetapi itu pun secara tradisi, dan apakah batasnya bagaimana, tidak ada orang tahu. Ya, karena itu di luar kemampuan manusia. Jadi batas-batas semesta alam ini. Jadi kita sampai hari ini, kita tidak bisa lihat surga sampai hari ini. Walaupun teropong bintang itu bisa sampai ribuan galaksi, tetap kita nggak tahu surga yang mana. Ya, dan kita kagum dengan Yesus waktu lahir. Dia datang, itu gembala-gembala itu langsung melihat surga. Dalam sekejap langsung. Jadi berapa lama membutuhkan malaikat datang ke bumi ini kalau surga itu begitu jauhnya, dan pakai pesawat apa, itu sulit dimengerti. Tetapi kalau Allah yang membukakan itu dalam sekejap, dia langsung datang dan bisa. Bagi Allah nggak ada yang sulit, nggak ada sesuatu yang menghalangi dia. Dan juga malaikat-malaikat itu jika diperintahkan Tuhan ke bumi, nggak perlu pakai pesawat yang secanggih apa, nggak ada, itu langsung datang. Musa dengan Elia dipanggil Tuhan Yesus, langsung datang dia. Ya, kalau kita panggil mungkin sampai 1000 tahun nggak akan datang selama nggak ada datang, karena nggak ada kuasanya kita. Ya, di situ. Oke, itu penjelasannya. Pertanyaan berikutnya, Pak Agung. Kenapa untuk memberitakan sengsara Yesus ke bangsa lain, Allah harus menutup hati bangsa Yahudi? Karena secara logik Tuhan punya kuasa dan bermaksud menyelamatkan umat manusia yang sudah direncanakan dipilih. Apakah rencana Allah bangsa Israel tidak jadi diselamatkan? Ya, jadi yang pertama itu kan manusia diciptakan jatuh dalam dosa semua. Maka Tuhan memilih orang-orang tertentu sebagai contoh, ya, Kain Habil, terus zaman Nabi Nuh. Dan kita lihat ada zaman Babel juga kan, orang-orang yang begitu melawan Tuhan dan dibinasakan Tuhan. Terus berjalan Tuhan kemudian berkehendak untuk memanggil Abraham, bapak bangsa Israel, bapak segala bangsa ini kan, bapak Israel juga. Dan kemudian dijanjikan oleh Tuhan melalui keturunanmu akan ada juru selamat dan kamu akan diberkati. Dan kemudian lahirlah Ishak, Yakub, kemudian 12 suku bangsa Israel dari anak-anak Yakub, semua di sana. Anak Yakub ada 13, perempuan 1. Jadi 12 anak Yakub, bangsa Israel. Terus yang menjadi pertanyaan, bangsa Israel kemudian menjadi bangsa yang dipelihara Tuhan, diberi hukum Taurat, diberi ketentuan semuanya, supaya menjadi contoh model, dan tujuan Tuhan untuk memilih bangsa Israel adalah menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan tahu kelakuan bangsa Israel yang seperti terus-menerus tidak bisa di dalam kebenaran Tuhan, dan mereka selalu mengeluh pada Tuhan, dan adalah sifat manusia yang tidak bisa bertobat dengan sungguh-sungguh, dan selalu ada pertolongan Tuhan, selalu ada kesetiaan Tuhan, ada anugerah Tuhan, ada kesempatan, ada kemurahan, belas kasihan Tuhan, baru manusia bertobat. Dan disitulah Tuhan kemudian
harus menggenapi itu dengan satu keturunan Israel yang diterima segala bangsa. Jadi ini adalah cerita sejarah penebusan. Dan kalau ditanya kenapa Tuhan melakukan itu, hikmat Tuhan lebih daripada hikmat kita. Pengetahuan Tuhan lebih dari pengetahuan kita. Yang kita bersyukur adalah Tuhan memberi kesempatan manusia untuk selamat, untuk menerima kasih, kekuatan, dan hidup kekal bersama Dia. Dan tidak semua dibinasakan, tetapi Tuhan memberikan kepada manusia kesempatan, kasih-Nya dibuka semua. Yang menerima, silakan. Dengan kekuatan anugerah Tuhan itu mereka bisa datang pada Tuhan. Dan mengapa Tuhan itu menutup hati bangsa Israel? Karena mereka hatinya menolak Tuhan. Mereka menyangkali perjanjian Tuhan. Mereka kemudian membuang Tuhan. Mereka membelakangi Tuhan. Dan itu ditulis dalam perjanjian lama. Dan contohnya bukan 1-2 kali. Ratusan kali seperti itu. Dan Tuhan kemudian tidak bisa Tuhan dipermainkan oleh hati bangsa Israel. Walaupun dia setia, dia akhirnya dengan kesetiaannya dalam keadilannya, Tuhan memilih sebagian umat Israel yang tetap setia. Dan disitulah keturunan Mesias itu lahir pada Yusuf dan Maria. Dan Tuhan janjikan bahwa orang-orang Israel itu kenapa ditutup oleh Tuhan? Karena supaya iri dan mereka dibuka hatinya dan mereka mengetahui kebenaran yang seharusnya milik saya, seperti Esau dan Yakub juga sama. Dan itu ilustrasi. Ya, Hagar dengan Sarah, Ismail dengan Isa, itu juga satu tanda yang sama, satu cerita yang sama. Dan di situ kita melihat, jadi Tuhan waktu memberikan plotnya, memberikan ceritanya, memberikan rancangannya, ketetapannya, itu semua Tuhan tidak bertanya kepada kita. Tuhan tidak perlu tunggu nasihat kita. Tuhan itu sempurna. Jadi semua yang ada adalah dalam kesempurnaan Tuhan. Jadi kalau ditanya secara detail alasannya Tuhan apa, itu hikmat Tuhan. Tuhan punya pengertian yang jauh lebih baik daripada kita semua. Dan itu jawabannya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agung. Ya. Ada pertanyaan lain, tapi saya nggak tahu nih harus Pak Agung jawab atau enggak. Pak, apa bedanya surga menurut aliran Calvinis dan Neo-Calvinis? Ya, ini pertanyaan yang sebenarnya bukan soal aliran ya, tapi surga menurut Calvin. Calvin itu tidak punya konsep surga kecuali dia baca Alkitab. Termasuk Neo-Calvinis. Kalau ada perbedaan-perbedaan itu manusia dalam pemikirannya bisa beda, ya. Tetapi kembali pada firman Tuhan. Dan apa yang dijelaskan firman Tuhan, sudah kita harus hati-hati bahwa surga adalah di mana kita bersama dengan Kristus. Dan itu jelas sekali. Jadi begitu kita mati, kita bersama dengan Kristus. Jadi kita sudah berada bersama Kristus. Cuman belum mengalami kepenuhan, tubuh kita masih ada di bumi ini yang sudah hancur ini. Roh kita bersama dengan Tuhan. Jadi roh kita bersama dengan Kristus di dalam hadirat Kristus. Dan itu adalah surga. Dan jelas Alkitab mengatakan orang yang mati rohnya bersama Tuhan di surga. Dan tidak ada di tengah-tengah lagi. Dan itu Alkitab jelaskan seperti itu. Ya, masa penantian, kita menantikan waktu lama itu ada. Dan itu dalam konsep kita ada. Tetapi roh itu tidak berada di tengah-tengah. Jadi Tuhan gantung di tengah-tengah alam gitu kan. Gentayangan. Bukan. Dan Alkitab katakan bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Kristus. Itu jelas sekali. Dan ada di sana. Ya. Pertanyaan berikutnya Pak, ada 2. 1, sebagaimana manusia, apakah komunitas iblis juga bertambah? Iblis tidak beranak cucu ya, karena dia roh. Ya. Tapi iblis bisa mempengaruhi orang, dan orang bisa melahirkan keturunan-keturunan jahat, bisa. Dan itu terjadi pada kitab Kejadian. Ya, yang manusia-manusia jahat yang raksasa-raksasa itu. Nah, saudara, jadi iblis tidak bisa kawin dengan manusia dan tidak ada konsepnya karena roh dengan daging nggak ada hubungan. Tapi iblis bisa mempengaruhi manusia, bahkan tanda petik ya, kalau kita lihat bisa merasuki manusia, mempengaruhi manusia dan mengikuti semuanya karena manusia itu di dalam dosanya tidak menerima kasih Allah dan menolak kasih Allah, dan bangsa yang seperti ini banyak sekali, Sodom dan Gomora. Orang-orang Kanaan yang dibinasakan Tuhan. Tuhan tidak pernah kejam membinasakan orang Kanaan. Karena dosa mereka itu luar biasa dan tidak ada ampunnya. Jadi bukan karena Tuhan itu menggenosida bangsa,
terus kemudian diduduki bangsa Israel, bukan. Dan itu sudah sedemikian rusaknya dan tidak bisa dibiarkan. Dan tidak ada manusia serusak itu. Bangsa Kanaan itu sangat rusak sekali. Sodom Gomora rusak sampai dosanya sampai didengar Tuhan. Dan itu satu istilah ya. Jadi itu sudah mentok, artinya batasnya sudah harus selesai dan dibinasakan. Dan termasuk bangsa Israel yang menggerutu, mengeluh, dan terus-menerus yang menghujat Tuhan, itu akhirnya dibinasakan juga. Di padang belantara mereka dibinasakan. Jadi sama, ada dosa-dosa yang ada batasnya. Oleh Tuhan, Tuhan kasih batasnya. Begitu melewati itu, Tuhan bisa memakai hukum, memakai bangsa lain, dan apapun yang bisa untuk membinasakan orang ini. Atau dia memakai alam semesta untuk menenggelamkan orang itu dengan gempa bumi, dengan api dari langit. Bisa, semua bisa dipakai oleh Tuhan. Ya, seperti itu. Yang kedua, Ya, kedua, sebagaimana kekuatan doa tidak dapat mengubah belas kasih Allah untuk menjadikan umat bukan pilihan menjadi umat pilihan, apakah kekuatan doa dapat merubah rezeki, jodoh, kecelakaan, dan sebagainya? ya ini harus ada kelas khusus ya, tentang kelas doa dan mengenal kehendak Allah. Ya, kehendak Allah itu ada beberapa tahap. Yang pertama, kehendak Allah yang bisa dilihat secara umum, ya, kehendak Allah secara general will of God itu dalam hati nurani, dalam segala peristiwa-peristiwa kehidupan kita. Kalau kita nggak teliti, kita akan kecelakaan, atau orang lain nggak teliti, nabrak kita. Dan itu bukan berkaitan dengan tanda petik rancangan secara khusus Allah, bukan. Tetapi semua dalam kondisi Allah yang mengontrol. Jadi tidak ada alasan kalau kita mengatakan bahwa Allah dalam mendengar doa kita itu bisa mengubah hal seperti itu. Atau contohnya kalau kita mau naik kereta atau naik bis gitu ya, terus tiba-tiba hati kita nggak enak, terus kita turun, terus terjadi kecelakaan, keretanya kecelakaan, bisa kecelakaan. Waduh, bersyukur ya, terus kita bersaksi. Kenapa bersaksi? Aduh, saya nggak jadi naik bis karena ya ada suara nggak enak lah, pokoknya saya nggak naik bis. Nah, kebetulan bis itu adalah pendeta semua, gimana? Ya kan? Kalau pendeta semua, apa saya lebih rohani dari pendeta-pendeta itu? Dan pendeta nggak rohani masuk ke jurang gitu, kecelakaan? Enggak juga. Jadi ini semua berkaitan dengan pengertian bahwa bagaimana kita melihat hadirat Allah dan kita percaya kepada penanganan Dia, pemeliharaan Dia, dan penopangan Dia. Jadi kalau kita mengalami segala sakit penyakit itu bukan selalu mesti dosa. Bisa karena kesalahan kita, karena makan, atau karena hal-hal di luar kendali diri kita. Tetapi yang menimpa diri kita, Tuhan tahu dan Tuhan tidak tinggalkan kita. Dan Tuhan akan memberi kita iman dan pemeliharaan kuasa kasih-Nya, kesetiaannya, dan membawa kita untuk mengenal Dia lebih dalam. Jadi tujuan Tuhan adalah tetap supaya Tuhan dalam segala hal kita harus memuliakan Tuhan. Nah, itu tujuannya. Ya, dalam segala hal. Jadi kalau tadi rezeki bagaimana, Pak? Jangankan orang Kristen, orang lain bisa cari rezeki. Kenapa orang Kristen mesti tanya seperti itu? Jadi bukan berarti bahwa kita nggak boleh berdoa terus supaya datang rezeki. Bukan. Yang terbaik dari Tuhan itu Tuhan sediakan. Kalau yang umum, semua bekerja dapat makan, dapat hidup, ya kamu jangan malas berdoa saja terus minta supaya orang kirim beras, kirim uang gitu. Ya itu nggak benar. Kenapa? Karena kamu bisa bekerja. Nah itu sesuatu yang umum. Jadi kita harus bedakan itu ya. Nah, kalau yang khusus yang betul-betul seperti Ayub atau seperti Abraham dan lain-lain itu khusus dan itu dipelihara oleh Tuhan dan ada kehendak Tuhan dinyatakan di sana. Nah, kita harus berdoa. Orang-orang seperti ini itu diberitahu oleh Tuhan. Dan dari pengertian firman Tuhan, dari pengertian pengalaman-pengalaman rohani kita, dari suara daripada hati kita yang sudah diperbarui Roh Kudus, nah itu bisa membawa kita untuk menghindarkan diri dari kecelakaan dan membawa kita dalam berkat-berkat secara fisikal ataupun rohani yang sudah kita terima. Itu bisa, ya bisa. Semua orang bisa mendapatkan itu. Jadi jangan apa ya mencampur adukan gitu ya. Kita harus hati-hati. Oke. Baik Pak, sudah selesai semua pertanyaan. Ya. Terima kasih untuk saudara-saudara sekalian yang sudah dengan setia mengikuti pelajaran ini dari awal sampai hari ini, dan kita akan bertemu kembali di dalam pelajaran yang baru.
Saya serahkan kepada Pak Antoni yang akan menjelaskan untuk pelajaran berikutnya, Pak. Mohon maaf, suaranya nggak keluar, Pak Antoni. Oh, itu udah dibuat video klipnya, Ah, atau nanti di-share aja di WA begitu. Ada gangguan teknis begitu. Kalau itu mungkin Pak Antoni bisa jelaskan sedikit, Pak, sambil nanti di WA bisa di-share. Bapak Ya, sekarang dulu ya, Pak. ya, selamat malam saudara-saudara peserta STUJK. Pelajaran berikut itu akan melanjutkan topik pengajaran tentang keselamatan soteriologi bagian kedua, di mana di sana nanti akan saya mencoba menjelaskan pokok yang ketiga sampai dengan pokok yang kelima. Mungkin itu saja yang perlu saya jelaskan. Pokok yang ketiga sampai dengan pokok yang kelima berbicara mengenai dulu ya, Pak. selamat malam saudara-saudara peserta STUJK. Pelajaran berikut itu akan melanjutkan topik pengajaran tentang keselamatan soteriologi bagian kedua, di mana di sana nanti akan saya mencoba menjelaskan pokok yang ketiga sampai dengan pokok yang kelima. Mungkin itu saja yang perlu saya jelaskan. Pokok yang ketiga sampai dengan pokok yang kelima berbicara mengenai dulu ya, Pak. selamat malam saudara-saudara peserta STUJK. Pelajaran berikut. Ada gangguan teknis, Pak Antoni. Ya. Rupanya nggak bisa ya pakai video klip. Ya, Bapak langsung aja sampaikan sedikit secara ringkas ya, Pak. Ya, yang tadi saya sampaikan bahwa nanti di dalam pokok pengajaran yang bagian kedua atau chapter yang kedua, saya akan mencoba menjelaskan pokok yang ketiga sampai dengan pokok yang kelima. Pokok ketiga berbicara tentang karya penebusan yang dikerjakan oleh Kristus bagi kaum pilihan, dan pokok yang kelima, pokok yang keempat berbicara tentang karya Roh Kudus yang akan menerapkan karya Kristus melalui pemberitaan Injil, melalui kelahiran baru kepada kaum pilihan, sehingga orang-orang yang telah dipilih oleh Allah setelah mendengarkan berita Injil, mereka dilahirkan kembali dan mereka percaya, bertobat sampai kepada keselamatan. Setelah mereka mencapai keselamatan, setelah orang percaya yang tadinya kaum pilihan Allah kemudian berada di dalam keselamatan, maka Allah akan menjamin keselamatan mereka dengan memelihara mereka sampai kepada akhirnya. Kalau orang percaya bisa bertekun dalam imannya bukan karena kekuatan diri mereka sendiri, tetapi karena pemeliharaan dari Allah Tritunggal. Sehingga jaminan keselamatan bagi orang yang percaya itu dijamin pasti aman dan tidak akan pernah bisa hilang sampai selama-lamanya. Demikian yang saya jelaskan kepada saudara sekalian. Untuk hari, tanggal, dan jamnya nanti akan menyusul, disampaikan melalui WA oleh para pengurus STUJK. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, silakan Mas Eto. Pak Antoni dan saudara sekalian, nanti akan ada pemberitahuan lebih lanjut. Selamat malam, sampai jumpa di dalam pertemuan pelajaran STUJK berikutnya. Terima kasih. Enggak pakai lampu.